Selamat datang ke Rimuru Akatsu Channel. Jangan lupa like, share serta subscribe. Yang penting tekan lonceng untuk terima novel update terkini. Bab 2. Lepaskan baju. Tidak tahu waktu telah berlalu berapa lama, Joanne perlahan-lahan bangun. Ketika dia bangun, ada semburan rasa sakit di punggung dan kepalanya. Sepertinya sudah patah. Dia berbaring di lantai sejenak, lalu duduk perlahan, merapikan kain yang miring di kepalanya dan menyesuaikan posisi matanya hingga tertutup, kemudian meraba-raba sekelilingnya. Dia tidak menemukan tongkat pemandunya. Dia menyentuh bahan lantai dan mengetahui bahawa dirinya mungkin berada di pinggir jalan. Tetapi dia tidak tahu tentang lokasi spesifiknya. Tepat ketika Joanne merasa kesusahan, brek, sebuah mobil Maybach S80 berhenti di depannya. Di dalam mobil ada seorang wanita cantik yang sedang duduk di sana. Ketika dia melihat Joanne untuk di pinggir jalan, dia memegang sebuah foto di tangannya dan sedikit mengenyit. Di kursi pengemudi duduklah seorang pria kekar dengan penampilan seorang pengawal, berkata sambil mengerutkan kening. Nona kita, apakah kita menemukan orang yang salah? Ini sepertinya orang buta. Madeline melihat foto itu, membandingkannya dengan Joanne dan memikir peringatan kakek di benaknya. Joanne adalah ahli medis generasi pertama. Dia yang menyelamatkan nyawa kakek. Dia memiliki kontrak pernikahan dengan Jessie yang berasal dari keluarga Lin di kota Jiangcheng. Tetapi berdasarkan apa yang dia ketahui tentang keluarga Lin, anggota keluarga Lin itu pasti akan mengingkari janji mereka. Kamu pergi mencarinya baru bisa selesaikan masalahmu saat ini. Ketika memikirkan hal ini, alisnya berkerut. Dia mengetahui betapa besar masalah yang dihadapi sekarang dan orang yang berada di depan ini tidak terlihat seperti orang yang dapat membantunya menyelesaikan masalahnya. Ya atau bukan, coba tes dia dulu, kata Madeline dengan tenang. Dia membuka pintu mobil, berjalan ke arah Joanne, lalu berjongkok dan tanya, maaf, apakah kamu adalah Joanne Chu? Tuan Chu. Joanne mengangkat kepalanya, mengerutkan kening dan bertanya, siapakah kamu? Hello, namaku Madeline. Aku mendengar bahawa kamu memiliki keterampilan medis yang sangat hebat. Aku punya teman baik yang sakit parah dan tidak dapat disembuhkan untuk waktu yang lama. Bisakah Tuan Chu mengobatinya? Madeline bertanya dengan cepat. Pengawal yang berada di kerusi pengemudi melihat adegan ini dan ragu untuk berbicara. Untuk menemukan Joanne, mereka sudah menghabiskan banyak tenaga. Pertama, mereka pergi ke desa pegunungan tempat tinggal Joanne. Biasanya, setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahawa Joanne tidak memiliki ayah dan ibu. Dia dibesarkan oleh kakeknya. Kakeknya adalah seorang doktor keliling. Dia menggunakan pengobatan alami untuk mengobati pilek dan batuk di pedesaan, bahkan mengobati unggas dan babi yang sakit. Dia tidak merasa seorang doktor jenius akan melakukan hal seperti itu. Selain itu, menurut informasi yang mereka selidiki, Joanne melakukan pekerjaan serabutan dengan kakeknya dan tidak menuntut ilmu yang tinggi, kemudian menjadi buta. Ketika melihat kondisi Joanne yang sekarang, kepala berlumuran darah dan mengenakan pakaian yang murahan, mana mungkin kehidupan seorang doktor jenius seperti ini. Aku bisa turun tangan, Joanne berkata. Tapi sebagai gantinya, aku berharap kalian bisa mengantarku kembali nanti. Tidak masalah. Mata Madeline bergerak sedikit dan mengambil insentif untuk menumpang Joanne masuk ke dalam mobil. Tidak peduli dengan pakaian kotor Joanne, sepertinya kamu terluka. Setelah masuk ke dalam mobil, Madeline mengerutkan kening dan bertanya, ya, digigit anjing, tidak apa-apa. Joanne berkata, bawa aku temui pasien itu. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan villa tunggal yang mewah. Madeline menopang Joanne keluar dari mobil. Pengawal itu menghilangkan nafas dan melihat kedua memasuki villa. Di rumah sakit rakyat pertama kota Jiangcheng, di bangsal VIP, Andre dan Jessie berjalan ke bangsa dengan membawa satu keranjang yang berisi buah-buahan. Kakek, aku datang menjenguk kamu. Jessie tersenyum manis. Orang yang berada di dalam bangsal itu adalah Gary Lin, presiden grup Lin, kota Jiangcheng. Ketika melihat Jessie masuk, dia berkata dengan riang, kamu sudah datang, ya? Kenapa tidak membawa Joanne ke sini? Dia sepertinya sudah datang ke kota Jiangcheng untuk melanjutkan pertunangannya. Pada saat ini, Andre berkata, kakek Lin, apa yang kamu fikirkan?
Bocah itu adalah orang kampung dan buta lagi. Mengapa kamu bisa mempercayakan kebahagiaan Jessie kepada orang seperti itu? Ketika Gary mendengar ini, ekspresinya tampak murung dan berkata, Jessie segera berkata, kakek, ini adalah teman SMA aku. Namanya adalah Andre dan sekarang dia telah membuka sebuah perusahaan e-niaga sendiri di kota Jiangcheng yang sudah bernilai lebih dari 1 trilion. Baru-baru ini, keluarga Su dan kota Jiang akan datang ke kota Jiangcheng untuk berinvestasi. Kamu juga telah melihat beritanya. Andre adalah mitra mereka. Andre juga berkata dengan cepat, ya, kakek Lin. Kerjasama dengan keluarga Su ini diperkirakan memakan waktu kurang dari 10 tahun. Perusahaanku pasti akan menjadi perusahaan besar terkemuka di kota Jiangcheng dan ekonomi adalah masa depan. Saat mengatakan itu, dia terbatuk dan berkata, sebenarnya begini, aku sudah menaksir Jessie selama bertahun-tahun dan Jessie sudah tersentuh olehku baru-baru ini. Orang tua Jessie juga telah setuju, hanya saja kami belum berani mengatakan kepadamu. Kerana adanya kontrak pernikahan itu, Jessie tidak akan menikah denganmu. Gary berkata dengan tenang, Jessie hanya bisa menikah dengan Joanne. Kakek, aku tidak ingin menikah dengan orang kampung itu. Sebelum aku datang mencarimu, aku sudah bernegosiasi dengannya untuk membatalkan pernikahan. Aku sudah merobek kontrak pernikahan itu, kata Jessie. Ketika Gary mendengar ini, napasnya tiba-tiba menjadi sesak. Dia mengangkat tangannya dengan gemetar menunjuk ke arah Jessie dan berkata, kamu, tapi tidak bisa mengucapkan kata-kata berikutnya. Seluruh tubuhnya menegang dan langsung pingsan. Villa besar itu seperti rumah bangsawan. Madeline menopang Joanne dan berkata dengan lembut, ada tangga. Joanne mengangkat kepalanya dan berjalan ke villa selangkah demi selangkah. Madeline sudah datang, ya. Seorang wanita paruh baya datang untuk menyambutnya dan berkata dengan riang, ini. Madeline tersenyum simpul dan berkata, Bibi Kin, ini doktor yang kutemukan untuk Kak Lenny. Di mana Kak Lenny? Ketika melihat penampilan Joanne, wanita paruh baya itu mengerutkan kening. Meskipun di dalam mobil, Joanne telah menyeka wajah dengan tisu dan air, namun wajahnya masih terlihat memar dan bengkak. Pakaian di tubuhnya juga berlumuran darah dan dipenuhi dengan noda. Tapi dia seperti sangat percaya pada Madeline dan tidak banyak berbicara. Kemudian, tersenyum dan berkata, Lenny sedang menerima perawatan di kamar. Kami telah menemukan seorang praktisi pengobatan tradisional terbaik kemari. Bawa kami ke sana melihatnya, kata Madeline. Wanita paruh baya itu menganggukkan kepalanya dan membawa mereka berdua ke lantai 2. Di depan sebuah kamar tidur yang besar, di dalam kamar, seorang wanita cantik dengan wajah kuyu sedang berbaring di ranjang. Meskipun saat itu adalah musim panas, tetapi dia ditutupi selimut tebal. Matanya sedikit kosong dengan sedikit keputusasaan. Seorang pria paruh baya dan seorang pria tua kemeja panjang sedang duduk di samping dan berkomunikasi. Tuan Jiang, penyakit LSS Nona Jiang sudah berada pada tahap yang relatif lanjut. Aku sedikit tidak berdaya pada mengatakan bahawa kamu adalah doktor terbaik di Provinsi Donghai. Pria paruh baya itu segera berkata, selama kamu dapat menyembuhkan putriku, aku akan memberimu apa saja termasuk semua harta keluarga Jiangku. Hai, ini penyakit yang mematikan. Aku hanya bisa meresepkan beberapa obat untuk memperlambat serangan penyakitnya. Tapi, bisakah LSS ini dapat disembuhkan? Madeline menatap Joanne yang berada di sampingnya dan bertanya dengan pembahasan mereka. Bisa, kata Joanne dengan tenang. Kata-kata mereka menarik perhatian dua orang yang berada di dalam ruangan itu. Pria paruh baya itu mengangkat kepalanya ketika dia melihat Madeline. Dia tertegun sejenak dan berkata, Madeline, kapan kamu datang ke sini? Madeline menopang Joanne masuk ke kamar, membantu Joanne duduk di sofa. Kemudian menyapa pria paruh baya itu dan berkata, Paman Jiang, aku baru saja tiba. Aku menemukan doktor ajaib untuk Kak Lenny. Setelah mengatakan demikian, dia berjalan ke tempat tidur, menatap wanita yang berada di atas ranjang dan berkata dengan sedikit kesedihan di matanya, Kak Lenny. Pria tua yang mengenakan kemeja panjang menatap Joanne dari atas ke bawah dan berkata sambil terkekeh, Doktor ajaib, baru saja kamu mengatakan bahawa penyakit ALS ini bisa disembuhkan. Joanne menganggukkan kepala dan berkata, ya, bisa disembuhkan.
Pria tua kemeja panjang itu mencibir dan berkata, ALS ini adalah penyakit mematikan. Baik pengobatan tradisional Cina maupun pengobatan barat tidak dapat menyembuhkannya. Apakah kamu mempelajari pengobatan tradisional atau pengobatan barat? Pengobatan tradisional, kata Joanne dengan nada yang stabil. Pengobatan tradisional memperhatikan pengalaman. Jadi sebahagian besar praktisi pengobatan tradisional yang hebat itu sudah tua. Kurasa kamu baru berusia 20-an atau 30-an. Saat berbicara dia berkata lagi, lalu melihat penampilanmu seperti kamu itu buta. Pengobatan tradisional fokus dengan melihat, mendengar, bertanya dan mendiagnosa. Kamu tidak dapat menyelesaikan satu langkah, yakni melihat. Setelah mengatakan demikian, dia berkata dengan pelan, Tuan Jiang, kamu jangan cari doktor dukun. Ini tidak bisa memperlambat parahnya penyakit putrimu, tetapi juga akan mempercepat kematiannya. Joanne mengabaikan lelaki tua itu tetapi berkata dengan tenang, bolehkah aku melihatnya? Ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu, Madeline dan lelaki paruh baya itu mengerutkan kening. Madeline menatap Joanne dan berkata dengan tenang, kali ini adalah orang terdekatku. Jika kamu adalah dukun atau pembohong, kamu akan mati dengan tragis. Ya, Joanne mengangguk kepala. Pria paruh baya itu meragu-ragu. Pada saat itu, Lenny di tempat tidur berkata bagaimanapun akan mati. Perbezaan hanya mati dini dan mati lambat saja, biarkan dia cuba saja. Pria paruh baya itu tertegun. Sejenak jejak rasa sakit muncul di matanya. Dia menatap Joanne dengan sececah harapan. Dia mengangguk kepala dan berkata, kalau begitu kamu cuba saja. Madeline menopang Joanne ke samping tempat tidur. Joanne menghelakan nafas panjang lalu berkata dengan tenang, tolong buka baju pasien.